Tidak. Wajah Dewa Roh Raksasa yang ditutupi sisik tak berujung berubah benteng mekanis. Tubuh Dewa Roh Raksasa melebar dan menghancurkannya, mencoba memblokir serangan Qin Chen. Bang! Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dengan lembut menamparkan telapak tangannya yang besar, memukul tubuh besar Dewa Roh Raksasa dengan keras dengan satu telapak tangan. Dewa Roh Raksasa adalah benteng perang mekanis di mana Kaisar Puncak dalam jangka menengah, Monto, memimpin banyak kaisar awal dan melampaui kendali. Monto ini jelas belum tentu sebaik Presiden Zuo School. Tetapi dengan bantuan banyak kaisar awal dan berkah dari orang-orang kuat transenden yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang diledakkan oleh Dewa Roh Raksasa tidak kalah dengan kekuatan puncak Presiden Tengkorak Zuo yang melepaskan semua metodenya. Boom! Getaran yang disebabkan oleh benturan antara telapak tangan dan tubuh baja bersisik Dewa Roh Raksasa membuat seluruh kehampaan sedikit bergetar. Untungnya, kota Nanyuan ditutupi dengan formasi besar di mana-mana, menjaga stabilitas dan keamanan di setiap sudut kota, sehingga kekosongan ini bisa aman dan sehat menyebabkan kematian orang-orang dalam jarak puluhan ribu mil. Semua bangunan runtuh, dan orang-orang menderita banyak korban jiwa. Ayo kita lakukan. Pengurus Menara Tianwei dan Kepala Pengurus Paviliun Wangu sama-sama terkejut. Orang kecil ini berani menyerang benteng Legiun Kota Nanyuan di siang hari bolong. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutnya berani atau bodoh. Bahkan jika dia ingin menyerang, dia harus mencari kesempatan untuk membunuhnya di luar kota. Master Paviliun Abadi menggelengkan kepalanya sedikit. Bekerja di rumah Tuan Kota Nanyuan sebenarnya tidak sepenuhnya aman. Seringkali terjadi konflik antar kekuatan besar di kota Nanyuan. Tidak hanya ada sedikit kekuatan yang mendambakan kota Nanyuan, bahkan banyak yang memiliki dendam dan sedikit dendam. Tetapi jika kekuatan ini ingin mengambil tindakan, mereka pada dasarnya akan mencari peluang untuk melakukan pembunuhan di luar kota. Hanya segelintir orang seperti Qin Chen yang secara terbuka mengambil tindakan di kota Nanyuan. Terlalu berani. Orang gila, ini orang gila ini. Meng Tuo di antara Dewa Roh Raksasa juga tampak tidak percaya, terkejut dan marah. Saat Qin Chen mengambil tindakan, dia mengaktifkan semua formasi di benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dan memobilisasi seluruh kekuatan formasi. Kota Nanyuan menggabungkan formasi larangan pada Dewa Roh Raksasa dengan formasi pelindung kota Nanyuan. Menghadapi orang kuat yang bisa merobek hati Presiden Masyarakat Tengkorak dan Tulang Zuo, dia tidak berani gegabah sama sekali. Ledakan. Kekuatan besar dari formasi melonjak ke depan, berkumpul di dadanya, dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen. Dengan suara keras bentrokan emas dan besi, dia melawan kekuatan Qin Chen. Akibat yang menakjubkan melanda, langsung merobohkan sisa bangunan markas Skull and Bones di bawah. Banyak penonton di kejauhan mundur dengan panik ke kejauhan. Diblokir. Dewa Roh Raksasa memblokirnya. Semua orang tersentak melihat pemandangan ini, terutama orang-orang kuat yang melihat bagaimana Qin Chen mengambil hati kaisar dari Presiden Zuo School sebelumnya. Aku menghela nafas lega. Monster pemakan hati ini akhirnya telah diblokir. Jika ia dapat mengambil seluruh hati kaisar di Meng Tuo melalui benteng mekanis seperti Dewa Roh Raksasa, saya khawatir bahkan orang terkuat di bawah raksasa kaisar tahap akhir di Nanyuan City akan bisa melakukannya di malam hari. Hah! Mata Qin Chen sangat tenang. Dia menemukan bahwa telapak tangannya tidak dapat merobek Ratu Roh Raksasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sedikit. Menariknya, kekuatan formasi Dewa Roh Raksasa ini tidak hanya memiliki kekuatan yang diilhami oleh dirinya sendiri,
tetapi juga secara samar-samar terhubung dengan formasi pelindung kota Nanyuan. Di kota Nanyuan ini, benteng mekanis ini Anda dapat menggunakan sedikit kekuatan dari formasi pelindung kota Nanyuan untuk meningkatkan serangan dan pertahananmu. Seranganku terhadap benteng mekanis ini setara dengan melawan sebagian kekuatan formasi pelindung kota Nanyuan. Jika aku hanya menggunakan sesuatu seperti roh raksasa ini tidak dapat merobeknya. Hati Qin Chen bergerak sedikit. Kekuatan yang dia gunakan sebelumnya sebanding dengan apa yang dia gunakan untuk menghadapi Guild Master Zuo School, tapi hasilnya benar-benar berbeda. Pada saat ini, kekuatannya diam-diam telah menembus ke dalam formasi pelindung kota Nanyuan di sepanjang kekuatan formasi tubuh Dewa Roh Raksasa, memperlakukan Dewa Roh Raksasa sebagai formasi mata pelindung kota Nanyuan, membongkar seluruh formasi penjaga kota Nanyuan. Benteng mekanis tingkat Dewa Roh Raksasa tidak berarti apa-apa. Yang dipedulikan Qin Chen adalah formasi pelindung seluruh kota Nanyuan, yang jelas merupakan formasi tingkat Kaisar Puncak. Hanya dengan memahami formasi pelindung seluruh kota Nanyuan dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di kota Nanyuan. Qin Chen, saya, Meng Tuo, perintahkan Dewa Roh Raksasa. Berapa banyak orang kuat yang telah saya bunuh? Apakah menurut Anda kontrolnya semudah Kaisar Puncak jangka menengah lainnya? Wajah Dewa Roh Raksasa, hatinya dipenuhi dengan tekad. Saya melihat matanya yang dingin menatap Qin Chen dengan dingin, dan dengan marah berkata, saya adalah komandan penjaga kota Nanyuan, dan saya bertanggung jawab atas hukum kota Nanyuan. Beraninya Anda mengabaikan hukum kota Nanyuan dan memperlakukan saya secara terbuka di bawah sinar matahari yang cerah ini. Ambil tindakan, Anda secara terbuka menentang istana Tuan Kota. Hari ini, saya akan mengambil hukum atas nama istana Tuan Kota dan membunuh Anda tanpa ampun. Jenderal itu berteriak dengan marah dan jatuh, tangannya yang besar seperti pilar surga, menamparkan Qin Chen dengan keras. Kamu bisa membunuh tanpa ampun. Qin Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum, aku baru saja melakukan pemanasan dan menggodamu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Lupakan saja, aku akan membawamu langsung sekarang, mari kita lihat apa yang kamu lakukan, sombong. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan lengannya tiba-tiba melonjak. Energi kaisar terbakar, dan napasnya melonjak, membuat pengurus gedung Tianwei, pengurus paviliun abadi, dan banyak orang berkuasa yang menonton dari kejauhan merasakan depresi dan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan ini, murid. Master Paviliun Abadi tiba-tiba mengecil, matanya melebar, mulutnya terbuka membentuk huruf O, dan seluruh tubuhnya yang halus gemetar. Mencari kematian, Meng Tuo memiliki kepercayaan diri dari pertarungan sebelumnya, dan kepercayaan dirinya membengkak. Dia mengendalikan seluruh dewa roh raksasa untuk menahan pukulan mengerikan ini, dan pada saat yang sama menangkap Qin Chen di tangannya. Tapi sebelum dia bisa menyentuh jubah Qin Chen, lengan Qin Chen tiba-tiba membengkak puluhan ribu kaki, dan telapak tangannya menjadi sangat besar, seperti gunung raksasa berjari 5 yang menonjol dari kehampaan, berisi ruang tak berujung. Kelima jari ini setebal pilar surgawi dan hitam seperti tinta, dengan cahaya cemerlang mengalir di atasnya, dan mereka menusuk dengan keras pada sisik baju besi gelap di seluruh tubuh dewa roh raksasa. Dengan letupan, hasil yang sangat berbeda dari sebelumnya terjadi secara instan. Dewa roh raksasa, yang sebelumnya sangat kuat dan memblokir telapak tangan Qin Chen seperti gunung raksasa, sekarang rapuh seperti tahu dan tiba-tiba ditembus oleh telapak tangan besar Qin Chen.
Di bawah pengawasan semua orang, seluruh dewa roh raksasa terkoyak seperti kertas di bawah telapak tangan Qin Chen. Dalam sekejap, pecahan mekanis yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, tersebar di seluruh dunia, dan meledak sepenuhnya. Wow! Telapak tangannya menjangkau tubuh dewa roh raksasa. Ketika Qin Chen menarik kembali telapak tangannya, dia sudah memegang pria kuat dengan aura kaisar agung yang menakutkan di telapak tangannya dan lehernya ditutupi oleh tubuh Qin Chen. Dia hanya mengambilnya seperti ayam dan mengeluarkannya dari tubuh dewa roh raksasa. Itu adalah Jenderal Monto. Pada saat ini, Komandan Meng Tuo tampak ketakutan dan meronta dengan keras. Tangannya seperti lingkaran besi hitam, terus-menerus menamparkan lengan Qin Chen, mencoba melepaskan diri dari tangan Qin Chen. Tapi itu sia-sia. Saat ini, Jenderal Meng Tu seperti ikan yang keluar dari air. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, lengan Qin Chen tidak terluka, dan bahkan tidak ada sedikit pun kulit yang patah. Pertahanan semacam ini membuat semua orang berubah warna dan merasa takut. Bagaimanapun, Jenderal Monto juga merupakan kaisar puncak dalam jangka menengah, bahkan jika dia tidak mengendalikan dewa roh raksasa, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, tapi sekarang di tangan Qin Chen, dia seperti ayam kecil yang sedang dipermainkan. Terjadi ledakan. Ketika Komandan Meng Tuo ditangkap oleh Qin Chen, seluruh benteng mekanik dewa roh raksasa kehilangan tuannya dan langsung runtuh dan hancur. Lebih dari selusin kaisar awal dan puluhan ribu ahli puncak transenden berjatuhan di tempat, berhamburan seperti bintang langit, mereka semua melayang di langit, menatap Qin Chen di depannya dengan ngeri. Orang-orang kuat ini tampak panik. Saat mereka melihat Komandan Meng Tu digendong begitu saja di dalam kehampaan, hati mereka merasa gemetar dan ketakutan. Bagaimana Qin Chen ini bisa begitu kuat? Kami mengandalkan benteng mekanis dewa roh raksasa untuk mengintegrasikan formasi kota Nanyuan. Di kemudian hari, Kaisar tidak dapat menembus pertahanan, tetapi Qin Chen ini merobek roh raksasa dewa terpisah dengan satu telapak tangan. Sekarang tanpa dewa roh raksasa, dia mungkin bisa membunuh kita semua seperti lalat hanya dengan satu tamparan, kan? Orang-orang kuat di bawah komando Istana Tuan Kota secara naluriah mundur, masing-masing tampak ngeri. Mereka biasanya memamerkan kekuatannya di kota Nanyuan, tetapi sekarang mereka seperti ayam jantan yang kalah, hanya memohon kepada iblis di depan mereka untuk tidak memperhatikan mereka. Jenderal Meng Tuo tampak lebih ketakutan. Dia memandang Qin Chen dengan marah dan berteriak, "Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Saya adalah Jenderal Istana Tuan Kota. Jika kamu melakukan ini, kamu adalah musuh terbuka kota rumah Tuan. Mengapa Anda tidak melepaskan saya secepatnya?" Pada saat ini, Jenderal Meng Tu masih tidak percaya bahwa Qin Chen akan melakukan sesuatu padanya, dan dia masih berteriak dengan arogan. "Berisik!" Qin Chen menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Meng Tu merasakan hawa dingin di dadanya, menundukkan kepalanya, dan kemudian melihat celah besar di dadanya. Jantung kaisar di tubuhnya telah menghilang tanpa mengetahui kapan. Hatinya sebagai seorang kaisar telah terkoyak. Hatiku juga akan terkoyak suatu hari nanti. Meng Tuo, yang sedang digendong oleh Qin Chen, tidak percaya bahwa jantungnya terkoyak seperti Presiden Zuo School dengan angin di dadanya. Ledakan. Jantung kaisar menghilang, dan aura di tubuh Jenderal Mento menurun dengan cepat. Dia langsung jatuh dari kaisar puncak di periode pertengahan ke ranah kaisar di tahap awal. Dia sangat ketakutan. "Apakah kamu masih tegar?" Qin Chen memandang Jenderal Mento dengan acuh tak acuh,
seperti melihat seekor semut. Pada saat ini, banyak orang berkuasa di sekitar yang benar-benar ketakutan dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Pemandangan ini berdampak besar pada jiwa mereka sehingga mereka tidak dapat bernapas untuk beberapa saat.